البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita masih berada pada syarah mengenai dalil as-sidq, kejujuran hati ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita lanjutkan halaman yang ke-50, bahwasannya orang-orang yang benar imannya itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan apakah benar jujur imannya ataukah dusta. Wa hadhi sunnatullah taala fil ladzina min qablina minal umami as-sabiqah, itu kata baca ya. Berikutnya, wa dzalika anna shadiqa fi imanihi innama dakhalahu mahabbatan wa raghbatan. Atau innama dakhalahu mahabbatun wa raghbatun. Dan yang demikian itu bahwasanya orang yang jujur di dalam imannya hanya saja yang akan memasuki padanya adalah rasa cinta dan raghbah, rasa berharap untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzaqa ta'mahu wa 'arafa dinahu bi adillatihi, dan dia akan merasakan rasanya atau manisnya keimanan tersebut. Wa 'arafa dinahu bi adillatihi, dan dia akan mengetahui agamanya beserta dalil-dalilnya. Wa 'amila bi muqtada dzalik, dan dia beramal dengan apa yang diharuskan, yang dituntut dari keimanan tersebut. Fayusabbituhu Allah taala bi lutfihi wa karamihi wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan dia dengan kelemah lembutannya dan juga kedermawanannya serta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Nah, itu orang yang benar imannya. Karena orang yang benar imannya, kokoh imannya di dunia, itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekokohan pula nanti di akhirat. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan, akan memberikan kekokohan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhiratnya. Wa ammal kadzibu, adapun orang yang dusta dalam imannya, fa inna ma dakhalahu li hadzi nafsihi. Naam. Adapun orang yang dusta hanya saja masuknya keimanan padanya li hadzi nafsihi. Naam, dalam artian ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dusta dengan apa yang dia ucapkan tersebut, itu tujuannya untuk bagian dirinya saja. Memang penting, intinya penting dirinya saja, yang penting dirinya selamat. Wa ismata damihi wa malihi. Ini. Tujuannya, atau wa ismati damihi wa malihi. Tujuannya untuk menjaga darahnya dan hartanya. Jadi dia mengucapkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena takut. Nanti kalau dibunuh, takut kalau seandainya diambil hartanya dan semisalnya. Namun pada asalnya, hukum asalnya manakala ada orang kufar, kemudian didakwai dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian perbuatannya tidak menyelisih dari ucapannya, kita hukum secara zahirnya. Buktinya waktu itu ketika Ustamah bin Zaid radhiyallahu anhu, barakallahu fikum, ketika membunuh salah satu orang kafir yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Rasulullah marah karena zahirnya sudah mengucapkan itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah, wahai Usamah, engkau membunuh dia setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Usamah pun mengatakan, ya Rasulullah, dia mengucapkan karena takut kalau dibunuh atau karena biar terjaga tidak dibunuh dan semisalnya. Namun Rasulullah tetap
membela dan mengatakan apakah kamu telah membelah dadanya? Nah, sehingga kamu tahu tujuan dan keinginan dia mengucapkan tersebut. Oleh karena itu dalil yang paling kuat untuk menghukumi bahwasannya al-hukmu 'ala dhahir. Menghukumi sesuatu sesuai dengan zahirnya. Zahirnya dia menampakkan bagaimana? Kalau dia menampakkan gerak-geriknya adalah gerak-gerik hizbiyin misalkan, gerak-geriknya adalah gerak-gerik munafikin, gerak-geriknya adalah gerak-geriknya orang kufar, kita tidak salah menghukumi dia. Karena dia menampakkan zahirnya yang seperti itu keadaannya. Apa maksudnya itu ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Dia menampakkan zahirnya bersama orang munafikin. Jadi tidak salah kalau kita katakan kalian tuh sebenarnya munafik ya, misalkan. Ucapan seperti itu tidak masalah. Karena dia menampakkan zahirnya seperti orang munafikin itu loh. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Nah, terus bagaimana biar tidak barakallahu fikum diikutkan? Ya caranya dia menampakkan zahirnya tidak seperti itu. Paham ya? Nah, jadi kalau zahirnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hukum asalnya zahir dulu. Setelah itu ternyata kalau dia menyembah berhala, menyembah bulan, bintang, kemudian ucapannya ucapan kekufuran diucapkan juga, berarti zahirnya menyelisihi daripada apa? Hakikatnya. Paham ya? Zahir ucapannya dia menyelisihi daripada perbuatannya. Nah, itu baru dihukumi hukum yang kedua. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, pada asalnya kita hukumi sesuai dengan zahirnya. Manusia dihukum secara zahirnya. Namun setelah itu kalau perkaranya perkara yang ghaib dalam artian urusan-urusan hati diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini manakala tidak nampak ya, manakala tidak nampak. Falam ya'rif dinahu, dia tidak mengenal agamanya. Walam yadhuq ta'mah, dia juga tidak bisa merasakan manisnya atau rasanya daripada keimanan. Walam yasil imanu ila suwaidai qalbih. Nah, dan juga keimanan tersebut tidak sampai kepada lubuk hatinya yang paling dalam. Falidzalika, oleh karena itu, yanfadhih bil fitnah. Dia akan nampak tercela ketika adanya fitnah, dengan sebab fitnah, wal ibtila, dan ujian, jazaan wifaqa, sebagai balasan yang sempurna untuk dia. Karena dia dusta dalam ucapan kalimat la ilaha illallah, akan nampak nanti ketika ada ujian, bala, malapetaka, fitnah dan semisalnya. Nah, namun orang yang kokoh imannya, yang dia jujur dalam ucapan kalimat la ilaha illallah, datang ujian dia tetap kokoh, disiksa, dibunuh, misalkan, tetap dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Naam. Fa 'inda dzalika yatabayyan amruh wa yankashifu sirruh. Dan ketika saat itulah, ketika muncul fitnah dan ujian, dia akan nampak, semakin nampak perkaranya dan akan terbongkar rahasianya. Dia sebenarnya jujur enggak ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini? Diuji dengan dunia saja langsung berbalik arah. Awalnya mengucapkan kalimat syahadatain, beribadah bersama kaum muslimin, menyembah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Tunggal. Nah, barakallahu fikum, namun gara-gara harta, gara-gara uang langsung berbalik arah dan murtad seketika juga. Berarti apa? Tidak jujur, tidak benar keimanannya. Nah, masih terombang-ambingkan oleh fitnah. Nah, nampaknya ketika ada fitnah dan ketika ada ujian tersebut. Fasyahidu anna sidqa syartun wa anal kadhiba yunafi. Wa idzan tafa syart intafal masyrut. Syahidnya intinya adalah kejujuran hati itu merupakan syarat daripada kalimat la ilaha illallah, dan kedustaan atau dusta itu yang akan meniadakan kejujuran tersebut. Nah, meniadakan syarat tersebut. Apabila hilang syarat, hilang pula yang disyaratkan. Oh itu ya maksudnya ya. Begitu hilang rasa asli kejujuran hati, hilang pula yang namanya kalimat la ilaha illallah. Berikutnya Allah Ta'ala, qala Asy-Syaikh Abdullah Al-Qar'awi asbahullah dalam matan itu, wa qalu ta'ala wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ayat yang mulia ini menunjukkan tentang keadaan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dan juga mengenai keadaan bagaimana orang-orang yang jujur imannya. Kita lihat, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi
wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia, bukan semua manusia, di antara manusia, karena min sini adalah min tab'idiyah. Min tab'idiyah, min yang menunjukkan ba'd, sebagian. Paham ya? Sebagian manusia, di antara manusia ada yang dia mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa ma hum bimumin, namun mereka pada asalnya tidak beriman. Kok bisa? Maksudnya mereka beriman dengan lisannya, hatinya tidak beriman, orang-orang munafikin maksudnya. Apa maksudnya? Sebagian manusia, di antara manusia ada yang mengatakan dengan lisannya amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi lisannya saja ya. Wa ma hum bimumin ini. Padahal mereka itu tidak beriman. Maksudnya bagaimana? Tidak beriman dengan hatinya gitu loh, tidak meyakini dengan hatinya. Oleh karena itu ini adalah sifatnya orang-orang munafikin, menampakkan keislaman menyembunyikan kekufuran. Allahul musta'an. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Perhatikan. Mereka berupaya menipu. Kalau menipu manusia masih mending, bisa ditipu manusia. Namun Allah dan orang-orang yang beriman insyaallah taala tidak akan bisa ditipu. Kita lihat di sini, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka ingin menipu. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, padahal mereka itu tidaklah menipu kecuali menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dalam keadaan mereka tidak merasa. Bayangkan tuh. Nah, berani-beraninya menipu Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan dengan lisannya namun batinnya benci dengan keislaman. Benci dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini kan sifat orang-orang munafikin. Allah musta'an. Mereka berupaya menipu Allah dan orang yang beriman, namun tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri, dalam keadaan mereka tidak merasa. Kenapa? Fi qulubihim maradun, di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Kalau hati itu sudah sakit, barakallahu fikum, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara, tidak mengetahui perkara yang baik, tidak pula mengingkari perkara yang mungkar. Nah, wa ahlussunnah itu bagaimana? Ahlussunnah ada perjudian, ada perzinahan, dibiarkan aja, bioskop enggak digerebek, enggak dihancurkan, enggak didatangi. Nah, mana ahlussunnah? Oh, diam saja. Ini syubhat mereka. Syubhatnya orang-orang FPI. Paham ya? Nah, mereka semangat. Gerebek ayo, gerebek. Datangkan semuanya. Kerahkan ahlussunnah diam aja belajar di masjid katanya. Allah musta'an. Ahlussunnah diam saja belajar di masjid katanya. Mana gerakannya? Di dalam masalah ingkar mungkar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan solusi yang terbaik. Ada 3 tahapan. Tidak brutal, tidak sembarangan, tidak bertindak sewenang-wenang, karena di atas kita masih ada pemerintah, pemimpin. Dan pemimpin yang sah, barakallahu fikum. Selama perintah mereka ada perintah yang baik, yang ma'ruf, kita wajib taat. Namun kita bertindak sewenang-wenang, digerebek, menggerebek, atau menghancurkan tempat-tempat misalkan maksiat dengan sewenang-wenang tanpa ada barakallahu fikum istilahnya izin dari pemerintah misalkan, padahal kita bukanlah pemerintahan yang sah. Dalam artian apa? Kita kan bukan penguasa, oleh karena itu untuk perkara tersebut hendaknya diserahkan kepada pemerintah agar tidak terjadi perkara yang tidak diinginkan. Adapun gerakan per individu itu tidak dibenarkan. Nah, kecuali sudah diizinkan kalian, tafadhol silakan. Kami di belakang kalian misalkan. Seperti itu baru. Paham ya? Namun tidak sewenang-wenang bukan termasuk petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena petunjuk Rasulullah dalam hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri rawahu Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." 1. Naam. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. 2. Fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Ini yang ketiga. Ingkar mungkar ini ada 3 tahapan. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengingkari dengan tangannya. Siapa yang mampu? Ya di antara pemerintah, aparat negara mampu. Namun kenapa mereka lemah? Karena punya penyakit apa kemarin? Al-wahn. Ubud dunya wa karahiyatul maut. Nah, cinta terhadap dunia, menerima riswah, sogokan atau dikenal dengan suapan. Nah, barakallahu fikum, dan benci kematian. Nah, Allahul musta'an. Itulah sebabnya lemah. Seharusnya mereka yang mampu kan, punya senjata. Adapun kita rakyat tidak mampu. Nah, mereka mampu menggerebek mungkin dalam kurang dari 1 jam selesai urusan.
Namun kenapa mereka lemah barakallahu fikum dunia? Nah, barakallahu fikum. Dan ini kita saksikan ya, sebagian mereka misalkan mau menggerebek sebuah barakallahu fikum tempat maksiat karena diulurkan uang yang begitu besar tidak jadi. Nah, Ahlussunnah menempuh cara yang Rasulullah berikan tadi. Kalau tidak mampu dengan tangan, yang berikutnya dengan lisan. Dakwah, didakwahkan, disampaikan kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Itu kalau memungkinkan. Kalau dakwah pun dilarang misalkan. Dakwah dilarang, barang siapa yang berdakwah dipenjara, bahkan dibunuh dan semisalnya, tidak bisa berdakwah sama sekali. Masih ada yang ketiga, dengan hati. Jadi hati ini kalau sampai dia ridha dengan kemungkaran, keliru. Berarti keimanannya tambah dan bahkan hilang. Paham ya? Karena apa? Selemah-lemahnya keimanan yang ketiga ini. Mengingkari kemungkaran dengan apa? Dengan hatinya. Wadzalika hatraful iman. Yang demikian adalah selemah-lemahnya keimanan. Nah, kalau tidak mampu dengan lisan, berdakwah misalkan dilarang, kita masih ada hati kita, ingkari, tidak suka. Paham ya? Bukan merasa senang dan bangga. Paham ya? Oleh karena itu orang yang dipaksa, dia tidak berdosa selama hatinya masih apa? Yakin dengan keimanannya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nah, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya masih tenang dan yakin dengan keimanannya. Nah, ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Ini manakala di dalam hati-hati mereka orang munafikin ada penyakit, fazadahumullahu marada. Fazadahumullahu marada. Justru Allah Taala menambahkan kepada mereka penyakit lagi. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih bima kanu yakdzibun, dengan sebab apa yang dahulu mereka dustakan. Nah, berdusta berarti lawannya apa? Berdusta tersebut jujur. Jadi karena mereka berdusta tidak jujur gitu loh sebenarnya. Nah, di dalam ucapan kalimat la ilaha illallah. Wa hada qala syarih asbahullah. Wa hada dalilun akhar li sidqi, ini dalil yang lain mengenai kejujuran. Wa qad taqaddama hadhil ayati. Wa qad taqaddama hadhil ayatu. Nah, dan sungguh telah lewat ayat-ayat ini. Min surat Al-Baqarah 4 ayatin. Nah, dari surat Al-Baqarah 4 ayat fi sifatil mu'minin, mengenai sifat-sifat orang-orang mukminin. Summa ayatan fi sifatil kafirin, kemudian 2 ayat mengenai sifatnya orang-orang kafir. Summa hadhil ayat fil munafikin, kemudian ayat-ayat ini mengenai orang-orang munafikin. Bisa disaksikan surat Al-Baqarah bagaimana awal-awal itu menjelaskan mengenai orang-orang mukminin, kemudian orang munafikin, kemudian orang-orang kafirin, kemudian orang-orang munafikin. Karena orang munafikin ini mastur, tertutup gitu loh. Orang enggak tahu kalau dia munafik karena menampakkan keislaman tadi. Di zaman sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, di zaman Rasulullah waktu itu orang munafik ada enggak? Banyak. Nah, karena mereka juga menampakkan seakan-akan bersama Rasulullah. Jihad, ikut berangkat jihad walaupun nanti di pertengahan pulang lagi. Paham ya? Seperti itu kan keadaannya dalam kisahnya itu. Nah, menggembos-gembosin, malah berangkat jihad malah mengatakan kami duduk-duduk di sini aja. Atau yang semisal dengan itu. Nah, barakallahu fi, banyak sekali kisahnya mengenai orang-orang munafikin. Cuman Rasulullah sengaja meninggalkan untuk tidak membunuh mereka. Kalau misalkan waktu itu Rasulullah menghabisi mereka bisa. Namun kenapa Rasulullah sengaja meninggalkan tidak membunuh mereka? Dikhawatirkan kalau seandainya Rasulullah menghabisi mereka, membunuh orang-orang munafikin yang mereka menampakkan seakan-akan bersama orang-orang mukminin, akan timbul fitnah, yaitu tuduhan bahwasanya anna Muhammadan qatala ashabah, bahwasanya Nabi Muhammad membunuh para sahabatnya. Karena mereka menampakkan bersama sahabat. Kecuali mereka terpisah baru lain lagi urusannya. Nah, seperti Raisul Munafikin, pemimpinnya orang munafikin waktu siapa itu? Abdullah bin Ubay bin Salul, yang membuat fitnah yang sangat besar. Fitnah tersebut mulai menuduh, menyebarkan tuduhan Ummul Mukminin Aisyah berzina dengan salah seorang sahabat, Safwan ibn Mu'attal As-Sulami. Bayangkan itu, tuduhan. Nah, tuduhan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala selamatkan dan berikan pembelaan untuk Aisyah Ummul Mukminin dalam surat An-Nur itu. Kisahul Ifk, kisah mengenai tuduhan orang-orang munafikin terhadap Aisyah Ummul Mukminin berzina. Sampai sempat terpengaruh sebagian para sahabat. Nah, gara-gara Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, min ru'usil munafikin atau raisul munafikin, pemimpinnya orang-orang munafikin waktu itu. Nah, kita lihat sini. Fi aktsar min 10 ayat, lebih daripada 10 ayat mengenai hal tersebut. Listibahi amrihim 'ala katsirin minan nas, menjelaskan mengenai orang-orang munafikin lebih dari 10 ayat. Karena samarnya perkaranya di mata kebanyakan manusia. Orang munafikin kenapa kan? Kenapa?
Kelihatannya dia bersama Ahlus Sunnah, ternyata dia bukan Ahlus Sunnah, misalkan. Kelihatannya dia bersama kaum muslimin, ternyata dia bukan muslimin. Nah, kelihatannya dia bersama orang mukminin, ternyata dia bukan orang mukminin, misalkan. Karena menampakkan dohirnya saja, batinnya benci. Apa maksudnya ya? Nah, Allahu musta'an. Li'annahum laysu bikuffarin dhahirin fayuhdarun. Dikarenakan mereka itu bukan orang kufar yang nampak, yang kemudian dihindari. Wala bimu'minin shadiqin. Naam, fayu'rafuna wa yu'tamanun. Dan mereka juga bukan orang-orang mukmin yang jujur gitu loh. Sehingga mereka pun dikenal dan juga dipercaya. Karena masih gimana ya? Pelin-pelan. Paham ya, kita lihat kisahnya, balhum mudabdabin. Bahkan mereka mudabdabin, bimbang, goncang, tidak kokoh baina dzalik. Terkadang bersama orang mukminin, terkadang bersama orang kufar, terkadang bersama Ahlus Sunnah, terkadang bersama hizbiyah misalkan, seperti itu. Kita harus punya yang namanya apa? Jiwa prinsip yang kokoh, barakallahu fikum. Naam. Kalau bersama Ahlus Sunnah. Bersama hizbiyin semakin nampak ya sama hizbiyin. Dihukumi mudah itu, tapi kalau enggak menampakkan sama sekali. Paham ya? Mau di sini senang, di sana senang, susah. Paham ya? Susah untuk menghukuminya. Nah, ini sebenarnya bagaimana sih mauqifnya ini? Prinsipnya orang ini bagaimana? Mau dikatakan munafik, dia sholat juga bersama kaum mukminin. Mau dikatakan kafir juga dia masih bersama kaum mukminin misalkan. Oh ya, mau dikatakan na barakallahu fikum kafir, dia juga nampaknya enggak kafir. Nah, karena apa? Munafik tadi itu. Kita lihat di sini. La ilaha illa wa la ilaha illa. Ini sifat orang munafik. Tidak bersama mereka pada asalnya dan tidak pula na barakallahu fikum bersama mereka. Jadi seakan-akan pelin-pelan gitu loh. Nah, tidak kokoh gitu loh. Nah, bersama orang munafikin mencaci maki, orang mukminin ikut mencaci maki. Bersama orang mukminin mencaci maki dan menjelaskan kejelekan orang munafikin ikut juga. Oh ya? Allahul musta'an. Kita lihat sini, kasyatil a'irah bainal ghanamain. Seperti na barakallahu fikum kambing betina yang berbunyi di antara dua kambing. Paham ya? Nah, maksudnya seperti kambing yang berbunyi gitu aja di antara dua kambing. Ta'iru ila hadhihi marrah wa ila hadhihi marrah. Nah, dia bunyi ke arah sini sekali, ke arah sini juga sekali. Istilahnya mengembek gitu ya. Mengembek dia bunyinya. Nah, barakallahu fikum istilahnya itu. La tadri ayyuhuma tatba'. Nah, dia enggak tahu. Dia enggak tahu mana yang antara keduanya harus diikuti. Nah, karena barakallahu fikum hafizakumullah biasanya kan ngikut gitu loh. Kambing sama kambing ngikut, tapi yang mana? Dia enggak tahu mau ikut yang mana. Ini juga sama-sama bunyi, ini juga sama-sama bunyi. Nah, falidzalika oleh karena itu adnabu fi dzikrihim bisifati atau adnaba fi dzikrihim bisifatin mutaaddidah fi suwar katsirah. Oleh karena itu, barakallahu sangat banyak sekali penyebutannya tentang mereka dengan sifat-sifat yang sangat banyak. Barakallahu fikum atau berdalam-dalam atau panjang lebar menyebutkan penyebutan mereka dengan sifat-sifat yang sangat banyak fi suwar katsiratin, pada surat-surat yang banyak, wa ayatin syahirah, dan ayat yang sudah masyhur, ta'rifan li ahwalihim, dalam rangka memberitahukan tentang keadaan-keadaan mereka, li tajtaniba wa yujtanab min talab man talabbasa biha aidan. Wa yajtanib man talabbasa biha aidan, agar apa? Agar barakallahu fikum hafizakumullah, engkau bisa menjauhi dan juga orang yang tersamarkan dengannya itu bisa menjauhi. Nah, dijelaskan orang munafikin sifatnya seperti ini. Oleh karena itu parah sekali keadaannya ya. Orang munafikin itu kekal di neraka enggak? Orang munafikin yang nifaknya i'tiqadi jelas, bahkan di kerak neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Paham ya? Walaupun orang kufar juga di neraka, tapi ini malah dapat yang paling bawah. Kenapa? Karena tidak nampak tadi itu. Samar gitu. Ini mukmin atau kafir ini? Enggak nampak itu loh. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Cuman menampakkan zahirnya bersama orang mukmin itu loh. Nah, itu. Orang kafir kan jelas, tapi orang munafik enggak jelas itu loh. Allah musta'an. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi man yaqulu amanna al-ayah ay bilisanihi faqad duna qalbihi, ya kan? Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman, tapi dengan lisannya saja, bukan dengan hatinya. Fa huwa kadhibun mukhadi', maka dia adalah dusta dan penipu. Wa mukhada'atuhu 'aidatun 'alaih, dan penipuannya itu kembali kepada dirinya. Lakinnahu la yash'ur bidzalik, tapi dia tidak merasa dengan penipuan tersebut. Kalau kembali kepada dirinya dia enggak terasa, tidak terasa. Li
Na'am barakallahu fikum lihamqihi wa jahlih, karena apa? Dumunya dia dan bodohnya dia. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun, di hati-hati mereka ada penyakit, syakkun wa raibun wa nifaqun, ini penyakitnya. Ragu, bimbang, nifaq. Karena nifaq ada dua ya, nifaq amali sama nifaq i'tiqadi. Yang tingkatannya sampai kekufuran nifaq i'tiqadi. Ada nifaq amali itu masih diyunsah, dinasihati. Nifaq amali itu masih dia melakukan perbuatan-perbuatan orang munafikin. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apabila berkata dusta, apabila dipercaya berkhianat, apabila berjanji mengingkari. Itu tanda-tanda orang-orang munafik. Nah, orang kalau melakukan hal tersebut jangan dihukumi munafik i'tiqadi, tapi dia masih amali, yunsah nasihati. Paham ya? Nah, karena dia masih melakukan amalan-amalan orang-orang munafikin, adapun keyakinannya dia masih meyakini bahwasanya Islam itu yang benar. Nah, barakallahu fikum, dan kaum mukminin itu yang benar. Paham ya? Cuman terjatuh dalam nifaq amali tadi. Naam. Fazadahumullahu marada. Justru Allah Taala menambahkan kepada mereka penyakit, li'annal jazaa'a min jinsi al-amal. Karena yang namanya balasan sesuai dengan kadar amalan yang dilakukan. Walahum 'adzabun alim, dan mereka pun juga mendapatkan azab yang pedih. Kama qala ta'ala, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa dzalika bima kanu yakdzibun. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di kerak api neraka yang paling bawah. Yang demikian itu kenapa? Bima kanu yakdzibun, dengan sebab yang dahulu mereka berdusta terhadap keimanannya. Naam. Fadallat hadhil ayat ala anna sidqa syartun wa anal kadziba yunafi. Maka ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya kejujuran itu merupakan syarat daripada kalimat la ilaha illallah, dan dusta itulah yang meniadakan kejujuran tersebut. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yaj'alana minas shadiqina fil qaul wal amal, innahu waliyyu dzalik wal qadir alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.